Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan. Terima kasih Dr. Analiansa, Dr. Rasida, dan Bapak Ibu Supervisor KPM atau KKN Melayu Serumpun 3. Ya, sekali lagi kita sebagai tuan rumah dan Bapak Ibu adalah orang yang sudah kita musyawarahkan, memang kita pilih secara khusus karena kami yakin track record Bapak Ibu selama ini pernah melakukan supervisi itu layak ya, kita percaya sebagai supervisor kegiatan KKN yang diikuti oleh PTKIN 16 PTKIN ya Pulau Sumatera. Sekedar mengupdate saja Bapak Ibu, mahasiswa sudah kita antar ke Aceh Jaya dan sudah kita serah terimakan baik ke Bupati maupun ke Camat ya, dan sudah langsung juga ke Kecik. Artinya mereka ini sudah melihat kondisi di kampung masing-masing, dan dari updatean yang saya lihat berita-berita terbaru ya yang di grup mahasiswa itu mereka sudah ada yang sudah mengadakan pertemuan dengan kecil ya, silaturahmi dengan tokoh-tokoh di kampung. Ya pokoknya sudah ada yang menindaklanjuti lah ya beberapa hal terkait dengan komunikasi awal lah mungkin ya. Nah, untuk hari ini tentu kita waktu memang terbatas ya, tapi kita upayakan bisa efektif. Dan nanti saya serahkan sama Dr. Analiansa dan Dr. Rasida untuk memimpin langsung teknis, apa yang juga perlu diperkuat dan seterusnya. Saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Analiansa dan Rasida. Saya rasa demikian sebagai pengantar awal Bapak Ibu, update saja informasi, tetapi terkait dengan materi apa yang perlu diperkuat ini sekali lagi ada di tangan Pak Analiansa. Dan saya persilahkan Pak Analiansa atau Bu Rasida yang mau menyampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini kepada Pak Anton dan dari unsur LP2M, mungkin ada Ibu Mukhlisah, mungkin ada Pak Dr. Jelani, juga ada mungkin lain-lain, ada siapa aja nih selain Pak Dr. Anton nih, ada teman-teman lainnya, ada dari unsur seluruh supervisor ya. Kebetulan saya sendiri Pak, yang lain mungkin guys. Ya, baik. Jadi yang saya hormati kalau gitu seluruh teman-teman yang dipercayakan sebagai tim supervisor untuk KKN Melayu Serumpun, mudah-mudahan ya, kita semua diberi kesehatan dan bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dan termasuk membimbing mahasiswa KKN kita ya. Kita diminta oleh Pak Anton dan teman-teman di LP2M agar ada kesamaan visi, kesamaan konsep di internal kita, bagaimana kira-kira membimbing, mensupervisi adik-adik mahasiswa kita gitu. Nah, kami diskusi dengan Ibu Dr. Rasida, bagaimana kalau sekiranya alur kegiatan KKN Melayu Serumpun yang kita diskusikan dengan Bu Rasidah beberapa kali diskusi, materi ini turut kita sampaikan kepada seluruh teman-teman dari supervisor gitu, sehingga sama gelombang kira-kira begitu. Jadi apa yang kita sampaikan ke mahasiswa juga diketahui bersama. Jadi intinya proses bimbingan itu disesuaikan dengan apa yang telah kita sampaikan ke mereka gitu. Nah, untuk itu izin nanti dilengkapi oleh Bu Rasida
izin saya men-share materi alur kegiatan KPM, yang yang kita sampaikan ke adik mahasiswa. Ini sudah kelihatan, nanti mungkin untuk penjelasan lebih lanjut nanti kita minta tolong ke Ibu Rashidah. Seingat saya ada 8 tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh adik mahasiswa. Yang pertama adalah salem ke Gampung ya. Nah, salem ke Gampung ini yang kita maksud adalah adik mahasiswa begitu sampai di desa, di kampung, mereka memperkenalkan diri kepada perangkat desa. Nah, ini utamanya yang kita kemarin dorong agar mereka paling kurang itu menjumpai 6 unsur dari pemerintahan kampung. Yang pertama adalah kepala desanya, yang kedua ketua badan permusyawaratan desa, kalau di kita tuh HAPED, imam desa atau tengku imam, kemudian ketua pemuda, tokoh perempuan, dan ketua BUMG. Kenapa yang 6 ini yang kita dorong? Ini tentu karena kalau kepala desa ini beserta perangkatnya, tentu ada sekdes dan seterusnya, kaur-kaur. Kemudian di sini ada ketua BUMG, ketua pemuda dan tokoh perempuan. Ya, ini karena di tempat-tempat yang kita kunjungi terkait dengan pengembangan wisata oleh desa, nah itu diserahkan ke BUMG atau Badan Usaha Milik Gampung. Ya. Jadi kita harapkan ini dari awal sejak mahasiswa tiba di lokasi KKN mereka sudah mulai connect, ya, mereka sudah mulai menjalin hubungan dengan pihak BUMG karena segala macam biaya untuk kegiatan pengembangan pariwisata ini bisa disalurkan melalui BUMG. Nah, ini ada output yang kita inginkan. Ya, jadi setelah mereka sampaikan, mereka sampai di rumah kecil segala macam, mereka memperkenalkan diri, ya. Kemudian kita minta mereka menyampaikan rencana program. Jadi sejak awal jumpa kecil, nah mereka sudah bicara termasuk program. Mungkin ada hal-hal lain yang ingin mereka sampaikan. Yaitu fokus ke wisata halal yang berkaitan dengan 5 hal. Ini seperti yang dituangkan dalam pedoman yang dibagikan kepada kita. Yang pertama terkait dengan destinasi wisata halal. Ya, ini tujuan wisatanya, wisata halalnya. Nah, kemarin yang kita ajarkan ke adik-adik itu mungkin banyak ke alam ya. Alam yang utama. Nanti mungkin yang budaya, kemudian wisata buatan, wisata religi, nah itu mungkin bisa pelan-pelan menyusul. Kemudian terkait dengan akomodasi pariwisata halal, ini terkait dengan penginapan, mereka sudah bicarakan. Nanti ini dalam pembekalan kemarin, terkait dengan akomodasi, ini kita tawarkan, mereka ada namanya kerjasama kampung. Ya, dan itu didorong oleh undang-undang juga, agar antara kampung dan kampung lain mereka saling menjalin kerjasama. Dan juga boleh sharing program gitu, sharing budget, termasuk mereka boleh membuat BUMG beberapa kampung. Jadi membuat satu BUMG, tapi pesertanya itu meliputi dari BUMG dari beberapa kampung. Nah, itu dimungkinkan oleh undang-undang. Jadi inilah kira-kira target yang pertama gitu. Dan ini tadi info dari Pak Anton mungkin sudah dilewati. Nah, kemudian yang kedua, nah kemarin kita dalam pelatihan memberikan satu alat untuk mahasiswa, yaitu Transek. Kemarin ada 3 alat yang kita berikan. Yang pertama adalah Transek. Transek itu berbicara tentang penelusuran wilayah. Jadi mengapa dalam pertemuan dengan aparatur kampung termasuk BUMG, ketua pemuda, sudah diskusi program, jadi mereka dari awal nyambung, kemudian bisa dilibatkan dalam proses Transek, yaitu penelusuran wilayah. Ya, jadi mereka bersama-sama menentukan ketika awal berangkat untuk melakukan Transek,
kemudian rutenya kemana saja, dan apa saja yang ingin dilihat. Dan proses ini semua nanti itu direcord oleh mahasiswa dan ada catatannya. Namanya catatan hasil transek. Ya. Nanti kita semua kita harapkan memantau dan memastikan bahwa mahasiswa kita membuat laporan tentang transek. Ya, dan ini nanti boleh masuk dalam laporan. Ya. Jadi sekali lagi transek itu mereka kita minta untuk menelusuri wilayah kira-kira wilayah-wilayah mana saja yang mungkin untuk dikembangkan menjadi daerah wisata. Ya, karena apa namanya itu kita sampaikan karena kadang-kadang orang lokal dia matanya tidak sejeli adik-adik kita misalnya. Jadi adik-adik kita kadang-kadang lebih jeli untuk melihat potensi-potensi alam yang bisa dikembangkan sebagai tempat-tempat wisata. Nah, guna catatan, dalam catatan itu akan digambarkan misalnya kalau misalnya terdapat sungai. Sungai itu seberapa dalam, seberapa lebar, bagaimana karakter sungainya, daerah mana yang bisa dijadikan sebagai objek wisata dan seterusnya. Mungkin daerah landai yang bisa untuk pasar pasar desa, untuk tempat parkir dan sebagainya. Jadi ini semua nanti dituangkan dalam catatan hasil transek. Nanti ini kepada Bapak Ibu kita semua ini kita minta untuk memastikan paling kurang kita telepon mereka bahwa mereka melakukan transek. Dan dalam proses transek mereka harus bawa orang masyarakat desa. Ya, bisa diutamakan aspek unsur pemuda, nanti pemuda atau putri, pemudi, dan juga dari unsur BUMD dan seterusnya. Baik, nah ini kira-kira yang kita dorong mereka untuk transek. Kemudian satu lagi pemetaan orang atau kelompok orang melalui diagram Venn. Ya, kita minta agar mereka juga ada catatan kira-kira siapa pihak-pihak atau orang yang bisa berperan aktif, berkontribusi positif terhadap program pengembangan wisata halal di desa masing-masing atau lintas desa, atau mungkin nanti kerjasama kecamatan. Ini kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, setelah mereka melakukan transek, kita minta adik-adik itu untuk melakukan pakat gampung kemarin kita sepakati, atau rapat desa, atau musyawarah gampung lah, yang pesertanya itu kita usahakan seluruh masyarakat. Ya, rapat kampung ini kita fokus ke aspek wisata, ya, yaitu menghimpun usulan-usulan masyarakat desa atau masyarakat kampung terkait usulan usulan yang berkaitan dengan wisata, terutama pada objek wisata apa kira-kira yang bisa dikembangkan dalam waktu yang singkat. Outputnya ini pada pakat kampung ini, rapat desa ini, ada 2 output yang kita inginkan. Yang pertama adalah adanya list atau daftar usulan masyarakat terkait dengan aspek apa yang bisa dikembangkan untuk wisata halal dalam waktu singkat. Daftar keseluruhannya, daftar seluruh usulan. Yang kedua yaitu dibuatkan dalam bentuk metrik ranking. Dalam bentuk metrik ranking, kira-kira ambil satu aspek saja atau satu objek saja, objek yang bisa dikembangkan bersama-sama dengan kehadiran mahasiswa di sana. Karena kalau semua aspek ini mungkin tidak bisa dilakukan dalam waktu yang hanya 1 bulan. Jadi ini kira-kira untuk teknis mekanisme kita sudah ajarkan ke adik mahasiswa, mekanismenya untuk penentuan rapat, tempat rapat, tempat, waktu rapat ini diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah kampung. Ya, kita juga ajarkan mungkin nanti di sela-sela waktu, kalau memang waktunya masih tersedia, mereka juga dimungkinkan untuk melakukan kegiatan pengabdian yang lain, misalnya mereka boleh mengaji di malam hari, mengaji misalnya, atau mungkin kalau mereka ingin melakukan beberapa lomba di kampung misalnya itu disilahkan, ya,
Karena mungkin mereka hanya fokus ke program tapi tidak bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi kira-kira itulah bentuk-bentuk sosialisasi dengan masyarakat yang mereka lakukan, ya, dengan mengajar anak-anak segala macam gitu ya, mungkin gotong royong dengan tidak lepas dari tujuan utama, yaitu pengembangan, pembentukan dan pengembangan wisata halal. Ya, ini kira-kira seperti itu. Ini yang untuk pakat kampung. Jadi pada kita teman-teman, kita harapkan agar kita memastikan ya, dengan mereka adanya mereka membuat rapat kampung dan mereka memiliki dokumennya dalam bentuk daftar usulan tadi plus apa aspek yang ingin didampingi dalam waktu yang sangat singkat. Berikutnya Bu Resida. Ya. Nah, ini sesudah ditentukan dalam rapat desa tadi, dalam rapat kampung, kira-kira satu aspek saja yang dijadikan program pengembangan wisata halal. Kemudian tahap berikutnya adalah mereka menyusun tim pelaksana yang terdiri dari unsur selagi mahasiswa, maka mahasiswa terlibat beserta dengan atau bersama dengan tim dari masyarakat itu sendiri. Ya, jadi ini kita pastikan ada timnya, tim pelaksana pengembangan wisata halal yang telah disepakati melalui rapat atau musyawarah desa. Ya. Bu Rasidah belum memajukan slide-nya Pak Andreas, saya nggak nampak ini di nomor 4. Nomor 4 nggak kelihatan ya? Bu Rasidah mungkin nggak connect ya. Oh. Di kami, tapi saya bisa baca. Ini sudah terlihat? Saya terlihat. Belum Bu. Oh, ini? gitu. Masih nomor 3. Oh gitu. Koneksi Pak Salman kali enggak? Anda sudah terlihat ya? Sudah. Kami Sampai sudah. nomor 6, Saya 7. sudah juga. Udah yang ya, lainnya. ya. Coba kembali Jadi, ke 4 tadi. Tergantung amal ibadah kayaknya. Oke. Ya. Nanti ini yang dipentingkan adalah pada tim pelaksana ini, nah mahasiswa kita minta sebagai fasilitator yang mendampingi semua proses ya, proses pembentukan tim pelaksana ini. Kita minta hasilnya adalah laporan proses kegiatan pelaksanaan tim penyusun dan juga mungkin dokumen-dokumen lain yang terkait dengan hal itu. Ya, jadi ini kita jadikan sebagai bagian dari laporan pelaksanaan KPM mahasiswa. Kemudian yang kelima adalah mahasiswa beserta tim pelaksana tadi, pelaksana pengembangan wisata halal dan masyarakat terkait tadi, ini memfasilitasi pemetaan stakeholder. Ya, pemetaan ini artinya gini, misalnya pengembangan wisata ini kan tentu masyarakat tidak bisa dia berdiri sendiri. Tadi di dalam sebelumnya kita sudah ajarkan metode pemetaan orang dan kelompok orang terkait dengan program melalui diagram Venn. Nah, ini mereka akan mewujudkan setelah tim pelaksana pengembangan terbentuk. Nah, kemudian mereka melakukan rapat teknis, ya, memetakan siapa-siapa kira-kira yang bisa terlibat dalam proses pengembangan ini. Misalnya dengan aspek dinas kah, dengan perusahaan-perusahaan tertentu kah, misalnya dengan kalau di kampung ada BUMG kah misalnya, dan ini mereka petakan. Ya, termasuk mungkin unsur kepemudaan kah, dan dengan kabupaten karena ini kan juga terkait dengan promosi nanti. Ya, promosi tempat wisata yang ada di Aceh Jaya. Ya, jadi kira-kira seperti itu gitu. Jadi ini mereka pertama melakukan pemetaan itu, kemudian langkah berikutnya adalah sebelumnya tadi dalam metode tadi kita juga ajarkan analisis SWOT ya. Analisis SWOT sehingga masyarakat kita ajak untuk memetakan kira-kira apa kekuatan, kelemahan, kemudian peluang dan tantangan yang ada di mereka. Baik, ini yang keenam. Nah, ini mahasiswa memfasilitasi pertemuan. Tadi yang nomor 5 tadi baru dipetakan dengan siapa mereka harus berjumpa.
untuk berdiskusi, audiensi dan segala macam. Nah, pada poin yang keenam ini sudah langsung memfasilitasi pertemuan-pertemuan itu, pertemuan dengan beberapa pihak tadi untuk mendiskusikan apa yang bisa dilakukan atau dikembangkan untuk wisata di masing-masing desa, ya. Karena ini juga termasuk nanti dengan tata kota mungkin, atau ada yang ahli misalnya apa namanya itu, ahli taman segala macamnya, taman dengan dinas PU misalnya nanti kalau terkait dengan izin membuat jalan misalnya, kalau memang mereka membuat wisata di tempat-tempat tertentu yang belum ada jalannya seperti itu. Pertanahan itu kalau terkait dengan lahan hutan lindung, ya. Nah, ini semua terkait dia, karena inilah kira-kira tujuan dari yang nomor 6 ini. Jadi mereka 5 dan 6. Jadi harus jumpa dengan banyak sekali pihak itu. Karena dalam beberapa pengabdian yang kita lakukan, di antara kendala yang dihadapi oleh masyarakat itu adalah izin menuju ke tempat wisata. Ya, akses jalan misalnya, ya kan, akses jalan dan segala macam. Karena itu nanti itu masuk kawasan tertentu gitu. Jadi ini perlu izin dan proses dari pihak-pihak tertentu. Nanti juga izin untuk mendesain lokasi, ya, dan segala macam, penyediaan tempat parkir, kemudian penyediaan lahan untuk izin orang untuk berjualan dan seterusnya. Ini jadi saling berkait kelindan. Kemudian yang ketujuh, sesudah mereka ini berjumpa, nah maka masyarakat sudah memiliki gambaran lengkap. Kira-kira bagaimana bentuk-bentuk peluang dan tantangan yang ada, termasuk mungkin kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki. Untuk itu, mereka melangkah ke tahap berikutnya adalah melakukan analisis SWOT. Ya, jadi mungkin analisis SWOT ini kita harapkan bukan di awal sekali, tapi sudah mulai ke proses-proses awal. Ya, baik. Kemudian mungkin berikutnya Ibu Iras. Ke nomor 8 tadi sudah ya. 8 tadi sudah. Nah, ini kemudian ke nomor 9. Ini sudah masuk ke pelaksanaan ya. Tadi sudah sudah dilakukan beberapa pertemuan, sudah dibentuk tim pelaksananya, maka kemudian sudah analisis SWOT, maka kemudian adik-adik mahasiswa memfasilitasi pertemuan aspek teknis lah kira-kira gitu. Aspek teknis kira-kira dari mana menjalankannya atau aspek apa yang mulai dilakukan misalnya penyiapan tempatnya, akses jalan untuk promosi, dan mungkin aspek-aspek teknis lain terkait dengan pengembangan wisata halal ini. Nah, ini kan programnya besar untuk wisata halal kan, berbagai hal masuk, termasuk tadi akomodasi, tadi pangan, makanan segala macam. Nah, kami sampaikan itu proses yang mungkin butuh waktu yang tidak singkat. Jadi paling kurang desain besarnya untuk pengembangan wisata halal itu bisa selesai. Jadi di lapor nanti mereka harus paling kurang desain itu, mengapa menjadi desainnya seperti itu, proses yang mereka lalui untuk mencapai atau untuk menghasilkan desain yang sedemikian rupa. Nah, nanti itu yang dituangkan menjadi laporan artikel pengabdiannya. Nah, ini nanti kita selaku supervisornya kira-kira memastikan semua aspek ini, ya, ini akan dilalui oleh mahasiswa kita. Satu lagi, setiap tahapan tadi yang dilakukan itu wajib tersedia catatannya, ya, wajib tersedia catatannya. Dan kalau mungkin atau kita apakah mereka catatan itu akan dikirim ke kita atau bagaimana, tapi itu saya rasa teknis lah. Tapi intinya kita harapkan adik-adik itu apapun yang mereka lakukan, mereka menyediakan catatan. Mungkin itu sekedar gambaran dari saya. Mungkin nanti Ibu Rasidah mau menambahkan atau memperkuat, atau nanti kita perdalam pada sesi diskusi mungkin kalau ada. Mungkin demikian Bu Iras dan Pak Anton. Terima kasih. Terima kasih Pak Yan.
Iya. Saya persilakan Bu Rasida langsung. Ya, mungkin kita berdiskusi aja Pak Anton, tadi sudah tercover semua. Oh, begitu ya. Baik. Silakan Bapak Ibu, kita diskusikan mana kira-kira yang masih menjadi hal yang memang. Oh ya, Pak Sanusi ya. Saya persilakan Pak Sanusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Pak Anton yang mewakili LP2M. Kalau tidak salah Bu Mukhlisah juga hadir ya. Ya, itu yang saya hormati juga Bu Mukhlisah, Pak Neliansyah dan Bu Rasida sebagai narasumber dan teman-teman supervisor sekalian. Sebelumnya saya minta maaf dulu ini. Mungkin ada hal yang seharusnya tidak saya persoalkan di bahagian ini karena sudah selesai di tahap perencanaan. Tapi dalam beberapa hari ini jadi sesuatu yang mengganjal di pikiran saya dan ini harus didiskusikan dulu ya. Ini menyangkut dengan visibility tema KPM kita kali ini. Mungkin nanti bisa dijelaskan juga kepada kami, mungkin ada pengalaman di tempat lain tentang tema ini sehingga dia memang mungkin dan terlaksana. Nah, karena dalam pandangan saya tidak mungkin wisata itu terwujud di semua desa. Wisata itu paling di satu kabupaten 2-3 tempat unggulan dan itu menjadi tempat tujuan wisatawan. Ya. Karena ada banyak hal juga di samping potensi wisata, kalau tadilah kita katakan alamnya bagus, menarik untuk dikunjungi, atau budayanya juga bagus, bisa dikembangkan wisata budaya. Juga kita bisa melihat akses, hal lain, misalnya akses. Apakah tempat situ sudah ada jalan? Apakah ke sana sudah ada penginapan? Ya? Apakah di sana ada fasilitas warung yang cukup? Sehingga ketika orang datang ke sana, memungkinkan wisata itu untuk terjual. Nah, jangan sampai kita kemudian mengembangkan wisata di semua desa dan kemudian tidak terjual, tidak ada orang pengunjung. Sementara energi, biaya dan harapan masyarakat sudah sangat besar. Ya. Jangan sampai di kampung-kampung itu masyarakat sudah berharap banyak nanti. Oh, ini desa kita akan dikunjungi banyak orang, akan menghasilkan sesuatu. Ternyata begitu dibangun, menghabiskan uang, energi dan harapan, ternyata tidak berkembang. Nah, ini apakah misalnya tim dari LP2M sudah melakukan kajian visibility itu, bahwa lokasi-lokasi itu memang kampung-kampung tempat penempatan mahasiswa KPM itu memang layak untuk menjadi tempat wisata. Ya. Tapi sekali lagi dalam pandangan saya, ini saya agak pesimis. Ya. Sebab saya tidak mungkin semua kampung itu jadi tempat wisata. Nah, kalau kemudian tidak mungkin, bagaimana kita mendorong masyarakat untuk mengembangkan wisata di tempat mereka. Ya. Nah, bisa jadi kalau terwujud, nanti jangan masyarakat yang kecewa, sudah mereka berkorban, mengeluarkan biaya, tidak jalan. Misalnya uang desa sudah dipertaruhkan, segala macam. Atau jangan pula nanti banyak mahasiswa kita gagal mewujudkan programnya. Karena visibility itu tadi. Nah, buat saya menjadi penting kemudian, setelah seminggu mereka di lapangan, kita evaluasi secepatnya, apakah memang tema wisata halal ini jalan atau tidak. Bagaimana pertemuan dengan mereka, tadi sudah mereka survei lokasi, apakah memang layak apa tidak. Karena kalau memang tidak layak, cepat antisipasi agar temanya itu diperluas. Ya. Nah, kalau saya misalnya berpikir kenapa tidak dari awal, temanya ini karena ini menyangkut KPM Melayu, lebih kepada KPM budaya, wisata, dan ekonomi kreatif. Ya. Artinya bukan hanya wisata fokus, memang di desa itu tidak layak untuk, visibility tidak ada untuk wisata, mungkin ada ekonomi kreatif, ada potensi-potensi ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan, ya. Atau bisa juga budayanya yang kita kedepankan karena memang ini berasal dari berbagai provinsi, ya, dalam rumpun Melayu, sehingga ini yang lebih terangkat dalam kegiatan-kegiatan ini bertema budaya. Sekali lagi saya ini masih agak buat saya masih pesimis saya, tapi tolong diyakinkan saya bahwa ini memang visible, layak untuk dijalankan, ya. Sehingga ini kita teruskan. Kalau tidak, ini mungkin perlu antisipasi. Seperti saya katakan tadi, seminggu mereka di lapangan, terus kita evaluasi apakah memang layak atau tidak, atau apakah perlu kita kembangkan lagi temanya lebih diperluas, yang hanya terbatas seperti itu. Karena kalau pandangan saya itu, misalnya budayanya, topik budaya lebih memungkinkan, kemudian ekonomi kreatif juga ini dikembangkan, dipadukan dalam tema-tema ini.
Nah, karena saya sempat juga perhatikan, saya lihat video rekaman Ibu Rasidah ditanyakan oleh peserta, kemungkinan kalau ketika rapat, masyarakat kebutuhannya bukan wisata, tapi mereka mau bidang lain, bisa enggak? Kalau tidak salah Ibu Rasidah mengatakan, itu kita simpan, kita sampaikan, tetapi kita fokus dengan wisata halal ini. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau itu bukan kebutuhan masyarakat, dan saya yakin tidak mungkin semua desa punya kebutuhan itu, apa kemudian yang akan kita lakukan? Terima kasih. Ya, saya rasa ini pertanyaan yang sangat penting dari Pak Sanusi ya. Tapi mau saya sampaikan begini, sebenarnya ini kenapa berangkat dengan tema itu, karena di Aceh Jaya sendiri itu ada kanun tentang pariwisata halal itu sejak 2019 ya. Jadi kanun nomor 10 tahun 2019 yang sebenarnya dari hasil diskusi kami dengan pihak di Pemkab Aceh Jaya ini masih belum itu jalan gitu. Artinya implementasi di lapangan itu masih perlu kerja keras lah. Nah, setelah kita diskusi di awal hari itu, kemudian mereka menawarkan juga beberapa subtema ya, tetap di pariwisata halal, tapi dikembangkan dengan tema yang lain. Tapi prinsipnya gini, dari hasil pertemuan dengan Pemkab Aceh Jaya, dan juga kemudian kami sampaikan juga di rapat koordinasi sebelumnya ya, dengan PT INSE Sumatera itu, bahwa bisa jadi nanti di lapangan juga ada perkembangan-perkembangan tadi yang disampaikan oleh Pak Sanusi, karena kita menginginkan A, tapi di lapangan mungkin ada perkembangan yang lain yang mungkin juga sekali lagi disinilah kita sepakati gitu. Nanti kalau kita evaluasi ternyata tidak fleksibel bagaimana? Saya rasa itu pertanyaan juga sangat penting dari Pak Sanusi. Tapi kalau pertanyaan adalah kenapa ini muncul dan seterusnya, tadi sudah saya jelaskan bahwa kita juga sudah dengan Pemkab, kemudian Dinas Pariwisata juga kita sempat diskusi, ya. Dan akhirnya inilah yang kita laksanakan. Nah, ini saya nggak tahu, nanti mungkin ada pandangan-pandangan khusus dari Pak Analiansa atau Bu Rasidah bagaimana menyikapi hal seperti ini. Mungkin saya tambahkan sedikit barangkali. Oh ya, silakan sedikit Bu aja ya. Ya. Nanti bisa ditambahkan oleh Bu Rasidah dengan Pak Analiansyah kembali. Kita sebagaimana kita sepakati memang tema pariwisata halal. Tapi kan bukan berarti outputnya itu sangat terikat dengan hadirnya sebuah pariwisata halal, kan begitu ya. Bukan berarti outputnya mahasiswa itu setiap kampung wajib ada sebuah pariwisata halal yang hasil dari KKN ini, kan enggak seperti itu saya rasa. Agak fleksibel gitu, apalagi dengan tawaran-tawaran dari kecamatan kemarin, ada dari kabupaten, ada BUMDes gitu kan. Nah, terkait dengan tawaran ini dari kampung, mungkin mahasiswa nanti potensi, makanya kita ini kan Bu Rasidah dengan Pak Analiansyah membantu mereka untuk menggali potensi kampung kaitan dengan tema gitu. Nah, sementara di kampung nanti supervisor pun bisa membantu mengarahkan, mungkin jika ternyata ada desa yang tidak ada pariwisata halalnya, apa yang bisa dilakukan, mungkin bisa juga diarahkan oleh para supervisor untuk ke hal-hal lain yang bisa dikembangkan. Namun kan kita ada produk kegiatan mahasiswa itu berupa video promosi gitu. Nah, sekedar tambahannya dari kegiatan ini ada video promosi. Jadi tidak semata-mata mereka membentuk pariwisata halal, apalagi nanti mungkin kerjasama dengan masyarakat kan belum tentu sangat mudah, karena kemarin ketika kami mengantarkan ke Desa Jaya, ada sedikit gambaran kami sampaikan bahwa ternyata ada pro dan kontra dalam hal pariwisata di sana.
di tingkat desa yang lebih kecil lagi, karena kita berkunjung waktu itu dengan Pak Anton, termasuk itu kami ke kabupaten. Ada pro dan kontra yang dimaksud, ada pihak-pihak tertentu tidak senang pariwisata dibuka memang. Makanya dalam kondisi seperti itu mungkin mahasiswa bisa kita arahkan untuk mengembangkan hal-hal lain yang bisa dikembangkan gitu. Ada potensi itu dari istri camat, dan istri camat termasuk PNS juga. Beliau berkata bahwa ada kendala di kami, padahal kita harusnya mengembangkan pariwisata halal, tapi ada beberapa pesantren tidak menginginkan itu gitu. Nah mungkin ini kita udah berupaya untuk memberi bantuan Bu Rashidah, bantuan Pak Analiansyah untuk memberi gambaran tentang itu. Namun dengan kondisi kita bisa fleksibel, nanti mungkin masuk ke potensi apa yang bisa mahasiswa lakukan. Luas kan, ada tema-tema di bawah dari pariwisata halal ini kan punya sub-sub tema gitu. Sub-sub temanya itu mungkin masuk kemana yang bisa yang potensi mana yang bisa dimasuki oleh mahasiswa. Itu mungkin dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih pada Bu Rashidah dulu dan Pak Analiansyah, dan mohon maaf saya telat bergabung. Saya tidak update tadi karena saya ada acara wisuda alumni di TPA kami, kemudian ada juga acara kenduri saudara, jadi sehingga nggak update di di WA. Mohon maaf. Terima kasih Pak Anton. Saya kembalikan kepada Pak Anton dan Pak Bu Analiansyah dan Bu Rashidah. Baik, terima kasih Bu Muhriza. Saya rasa juga catatan penting itu ya, apa yang nah ini yang harus kita coba sikapi bersama ya. Sebelum ke Pak Analiansyah dan Bu Rashidah, Pak Eka ini masih terkait dengan yang ditanyakan Pak Sanusi, mau memberikan respon atau mau bertanya yang lain lagi? Pak Eka Januar. Terdengar Pak suara saya, Pak? Ya, gimana Pak? Suaranya nggak begitu jelas ya? Ada sedikit kaitan juga dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Sanusi. Iya, silakan. Ini pengalaman kita juga dalam saya melakukan supervisor di beberapa kali ya. Ini misalnya terkait dengan wisata halal. Oke lah, misalnya ada. Tetapi pengalaman kita itu di saat misalnya apapun potensi yang ada di desa yang rencana ingin dikembangkan, tetapi biasanya di masyarakat desa itu tidak dengan mudah bisa memberikan support dana. Nah, misalnya kita bicarakan ada dana yang bisa dibantu dari BUMG misalnya ataupun dari yang lainnya, tetapi kalau berbicara dana itu biasanya masyarakat agak payah, dan ada persepsi masyarakat selama ini bahwa seakan-akan di saat mahasiswa datang ke desa mereka juga bawa uang gitu. Nah, jadi program-program yang ingin kita jalankan pada akhirnya itu kembali kepada mahasiswa harus kumpul dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sanusi tadi dan oleh Bu Muklisah, bahwa jika kita fokus kepada pariwisata, kita khawatir nanti akan ada desa-desa yang tidak akan ada potensi itu, walaupun kadang ada potensi tapi masyarakatnya tidak mendukung. Saya lebih sepakat misalnya jika memang tidak ada potensi wisata dan ini bisa mengurangi sedikit biaya kita pada tahap promosi gitu, dan ini akan membuat mahasiswa bisa melakukannya sesuai dengan skill mereka, misalnya membuat website desa yang bisa mempromosi desa tersebut, mempromosi potensi-potensi, ada makanan-makanan lokal ataupun ada potensi-potensi lokal di desa itu, yang itu tentunya tidak memakan biaya yang begitu besar. Karena saya khawatir memang kita berpikir bahwa akan mendukung, tapi perangkat desa biasanya tidak begitu mudah untuk mengiyakan apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Gitu. Kalau perangkat desa oke, tapi di saat mereka duduk dengan masyarakat biasanya itu akan ceritanya akan lain gitu. Apalagi berbicara tentang uang. Jadi konklusinya kalau bicara tentang potensi wisata saja, saya ini agak
Tapi bisa saja itu kita telusuri dulu ya. Tapi kalau kita fokus kepada satu bidang itu agak kewalahan takutnya nanti. Saya rasa demikian Pak Anton. Baik, terima kasih Pak Eka. Nah, sekarang gimana kira-kira Bu Rasidah? Boleh, saya menanggapi sedikit ya. Saya menanggapi sedikit Pak Anton. Silakan. Iya. Memang ini menjadi sangat dilematis ya, antara ketika kita kemudian memutuskan menyelenggarakan KKN tematik ya. KKN tematik itu tentunya berbeda dengan KKN yang yang dia based on problem ya, berbasis masalah. Sementara ini kita sudah lebih kepada ABCD sebenarnya, berbasis aset ya. Nah, kita ingin mengembangkan untuk pariwisata halal. Tetapi kalau suara saya terdengar ya? Terdengar. Tetapi kalau saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Sanusi, apa yang disampaikan oleh Pak Eka, itu sesungguhnya sudah menggambarkan apa yang diharapkan dalam klaster KKN tematik pariwisata halal ini. Karena orientasi pariwisata itu kan yang mesti clear sebenarnya dalam perspektif kita bersama sebagai supervisor. Kan bukan sekedar pantai, laut, tetapi juga semua hal yang punya nilai jual yang membuat orang lain kemudian berkunjung atau mengakses desa itu sudah memuat nilai wisata namanya. Jadi sehingga dalam breakdown wisata halal itu kan termasuk di dalamnya adalah wisata alam, wisata budaya. Jadi kalau ada kesenian-kesenian, ada makam, ada masjid tua kah, atau ada situs-situs bersejarah kah, itu sudah termasuk. Termasuk juga ada kesenian-kesenian khas gitu kan. Juga termasuk wisata buatan dan wisata religi. Ya, itu misalnya satu hal. Jadi sebenarnya semua potensi itu ada di desa yang dikemas dengan konotasi budaya. Jadi kemasan kita yang kemudian dia dipublish sebagai daya tarik. Nah, mungkin di desa punya punya sekolah yang khas atau tempat yang khusus, itu juga bisa dipublish sebagai wisata. Jadi termasuk dia ada akomodasi para wisata halal, usaha makan dan minuman gitu. Jadi termasuk tadi kalau usaha ekonomi kreatif misalnya, ada usaha makan dan minuman, tetapi kita kemasannya orientasi pengemasan packaging daripada usaha makan minum tadi adalah untuk kemudian paket wisata. Jadi mungkin ini menjadi satu perspektif yang kita bubuhi kepada apa yang ada di masyarakat. Jadi perspektifnya adalah wisata halal. Nah, iya ini Pak Anton sudah mengini. Nah, saya kalau melihat apa yang dilakukan oleh Desa Nusa di Loknga, kalau kita lihat dia tidak punya potensi alam yang beda dengan desa-desa lainnya. Misalnya ya, dia cuma punya ada sungai kecil ya, lalu kemudian mereka punya airnya, mereka menjual sayuran yang tidak pakai pupuk itu begitu ya. Tidak pakai pupuk begitu. Organik, mereka jual organik, dikemas dengan gaya pariwisata di mana orang bisa memetik sendiri, di mana orang bisa membelinya, lalu kemudian seolah-olah punya kebun sendiri dengan gayanya hak wisata begitu. Jadi sehingga potensi-potensi itu sebenarnya kita harap bisa dilihat oleh mahasiswa kita lalu diekspos sebagai nilai daya tarik daripada desa. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini, dan saya merasa dengan adanya dari banyak wilayah itu ide-ide inspiratif itu bisa menyatu, kan kita menuntut itu. Nah, kalau kita lihat beberapa desa lainnya yang mencoba, jadi kalau saya lihat perkembangan Desa Nusa dari mulai desa mandiri, desa daulat sehingga desa wisata, mereka hari ini sudah mengarah ke desa daulat wisata. Mereka sudah sudah punya penginapan di desa tadi, homestay, sudah punya lembaga desa yang memberikan akreditasi ya, kalau kita bilang untuk penilaian untuk mana rumah yang layak sebagai homestay. Ketika dia mempropos rumah saya menjadi homestay, maka ada tim verifikasi desa yang menilai, lalu mereka punya paket bulanan, paket tahunan, paket 6 bulanan, bahkan mereka punya paket belajar menari sedati, mereka punya paket pawai sampah dan segala macam. Jadi saya pikir itu sudah persoalan bukan berbicara apakah mereka punya danau, apakah mereka punya laut, tapi bagaimana sebuah kreativitas membuat kreativitas itu menarik, mempunyai nilai jual. Kalau saya lihat di situ Pak Sanusi, ini sebenarnya apa yang dikhawatirkan Pak Eka dan Pak Sanusi kalau berbicara potensi, kalau kita lihat di banyak desa yang berkembang sebagai desa wisata hari ini, mereka juga tidak menjual alam, tapi banyak hal yang dia menjual suasana kampung yang asli. Jadi seperti itu. Nah,
Tinggal kemudian bagaimana kita memberikan standar ekspektasi. Nah, dalam diskusi dengan Pak Anton, Ibu Muktisah waktu itu, kita tidak berpikir bahwa kemudian tiba-tiba berdiri satu tempat wisata yang baru, enggak begitu. Tapi kemudian kita melihat ada desain jangka panjang ya, ada desain jangka panjang bagaimana desa berencana mengembangkan sebuah wisata mereka, langkah-langkah apa, dan kita kemudian kemarin garis bawahi sama mahasiswa yang mungkin dalam 33 hari kerja sampai di mana titik kemampuan mereka, gitu. Sampai mendampingikah mereka sudah punya, oh mereka akan desain ini, mereka sudah punya desain, mereka sudah punya promosi, mereka sudah publish itu. Lalu kemudian mereka sudah membentuk timnya, lalu timnya sudah mengarah pada melakukan tahap-tahap yang selanjutnya. Artinya tidak dituntut mahasiswa menuntaskan proses ini sampai kemudian mempunyai satu destinasi wisata yang baru. Jadi itu yang kemudian kita diskusi juga sama Pak Analiansa, bagaimana salah satu keberlanjutan program tadi selain kita membentuk tim pengelola pengembang wisata halal Gampung, kita juga berharap dari LP2M punya KPM tematik lanjutan mungkin sampai 6 angkatan yang masih ditempatkan di desa yang sama gitu. Jadi ini juga harapan kita sehingga apa yang dirintis oleh KKN Melayu tidak berhenti di situ, tapi kemudian dipetakan kebutuhan lanjutannya, lalu kita masuk gelombang kedua, kita masuk gelombang ketiga sampai gelombang keberapa yang kita pikir masyarakat menjadi settle untuk kemudian meneruskannya. Kalau saya menanggapinya seperti itu Pak Sanusi, karena plus minus antara KKN tematik dengan yang bukan tematik ini, tetapi intinya wisata mungkin kalau saya mari kita sepakati wisata halal yang dimaksud bukan semata-mata adalah alam gitu ya, tetapi juga ada segala hal yang menjadi istimewa di desa yang kita kemas dengan kemasan daya tarik wisata. Mungkin saya pikir begitu tanggapan saya. Baik, silakan Pak Yan, kalau ada yang mau direspon, Pak. Ya, baik. Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja. Ini terkait dengan beberapa kekhawatiran teman-teman tadi, dan memang itu saya rasa wajar ya, karena ini kita baru tahap awal, apalagi ini kita embankan ke dari mahasiswa gitu. Dan ini kekhawatirannya saya pikir sangat wajar sekali lagi. Suaranya terputus. Saya pikir ini memang wajar lah, ini menjadi kekhawatiran kita, dan mungkin ini kekhawatiran bersama juga lah di semua, bukan hanya kita, saya rasa juga mahasiswa juga sama ini. Tapi lagi-lagi tadi seperti yang disampaikan Ibu Rashidah, kita jangan berputus asa. Kami hanya mengajarkan kepada mahasiswa kemarin tambahannya bahwa pada hal-hal tertentu, nah ini mahasiswa juga memfasilitasi pertemuan lintas kampung namanya, lintas kampung di dalam satu kecamatan, dan mungkin pada hal-hal tertentu juga bisa membuat dengan lintas kecamatan, karena misalnya kalau setiap kampung mengundang misalnya dinas pariwisata misalnya untuk desain pariwisata yang ada di Aceh Jaya dengan berbagai keunikannya seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Rashidah, ini kan juga menjadi masalah tersendiri kan, terutama oleh dari dinas pariwisata misalnya. Nah, ini kita sarankan ke mahasiswa juga coba mendesain adanya program-program lintas desa. Ya, karena mungkin dari desa ada yang desa hanya menyiapkan sesuatu, tapi di desa lain juga disiapkan bahan-bahan yang berbeda. Karena tidak semua desa itu siap, itu betul. Ya, apalagi nanti kadang-kadang dua desa atau beberapa desa mereka memiliki keunikan yang sama atau memiliki potensi yang sama gitu. Jadi ini bisa sekali kembangkan menjadi wisata lintas desa. Mungkin selain tadi juga bisa menonjolkan aspek-aspek yang khas dari setiap desa. Kenapa didorong untuk membangun misalnya destinasi wisata lintas desa? Karena misalnya menuju ke desa tertentu, ya itu tidak bisa lewat atas, ya kan? Tentu harus lewat jalan darat lah. Untuk menuju ke desa tertentu, dia harus melewati beberapa desa lainnya. Kalau di Aceh Besar misalnya, kita untuk menuju ke Isum misalnya, Isum Air Panas itu kan kita harus melalui beberapa desa. Ya.
Dan desa-desa ini juga mereka bisa menyiapkan berbagai katakan kebutuhan, mungkin tempat persinggahan, tempat ngopi dan sebagainya untuk orang sampai ke isu tadi. Karena lagi-lagi orang untuk sampai ke tempat wisata dia tidak lama di sana. Mereka paling menikmati itu satu sampai beberapa jam saja. Selebihnya mereka akan banyak menghabiskan waktu itu untuk yang lain, terutama kuliner. Kuliner termasuk kopi, ya termasuk mungkin tempat-tempat istirahat dan sebagainya. Nanti orang akan banyak menghabiskan waktu di tempat-tempat yang seperti itu. Jadi bukan hanya di objek wisata itu sendiri. Ya, jadi yang banyak sekali itu akan menghasilkan uang itu adalah yang di sportingnya, yang apa namanya, yang mendukung objek wisata utama tadi. Ya katakan contoh, kalaupun wisata alam misalnya, orang kan terbatas waktunya untuk menikmati wisata alamnya, selebihnya dia akan menghabiskan waktunya untuk berbelanja, melihat-lihat souvenir, ya makan, minum, dan ini juga berpengaruh pada misalnya transportasi, ya transportasi misalnya, apakah untuk tempat tertentu menyiapkan transport tertentu misalnya di tempat di desa A diparkir dari desa A ke tempat wisata mungkin dengan menggunakan alat transportasi tertentu. Nah ini kan semua mendukung ke pariwisata. Ya, jadi oleh karena itu memang kalau dimungkinkan membentuk wisata di di desa tertentu itu disilahkan. Tapi kalau memang kira-kira sukar maka silahkan kerjasama dengan desa-desa yang lain. Nah, kemudian terkait dengan dana, nah ini tadi mengapa dari awal di awal pertemuan kita dorong mahasiswa untuk bertemu dengan Ketua BUMG, ya, karena dari hasil beberapa pelatihan yang kami ikuti, kendala terbesar di Indonesia, bukan hanya di Aceh, adalah menentukan objek bisnis setiap kampung. Karena setiap desa itu atau setiap kampung mereka wajib membentuk badan usaha milik desa, BUMDes atau badan usaha milik kampung. Tetapi apa kira-kira unit bisnisnya? Ini kesulitan, ya, membentuk unit bisnis sehingga banyak dana dari BUMG itu mengendap atau mereka hanya fokus ke SPP. Ya, di beberapa kabupaten yang sudah kami pergi, misalnya Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tengah, Ngai Lues, di Aceh Besar, gitu yang di tempat kita tinggal, mereka banyak lebih fokus pada SPP, dana simpan pinjam. Mungkin maka kita dorong seharusnya pengembangan pariwisata di desa atau di lintas desa, nah itu menjadi ranahnya BUMG. Nah, jadi BUMG lah yang mengembangkan wisata ya sebagai satu bentuk unit bisnis yang bisa mereka lakukan. Mungkin itu sudah tambahan Pak Anton. Baik, terima kasih. Jadi kalau dari apa yang dipaparkan oleh Dr. Rafika tadi, Dansa, bisa ya kita tangkap bahwa ini juga sifatnya nanti bisa fleksibel, dan beberapa tadi yang sempat disampaikan mengenai penggalian potensi ya, saya rasa jelas ya apa yang disampaikan Pak. Nah ini yang saya tampilkan ini Bapak Ibu. Kalau nomor 1 sampai 5 ini kan memang yang ada di kanun ya. Kemudian yang 6 sampai 10 itu tambahan dari masukan dari Pemkab ya, Jaya. Jadi bisa saja nanti kalau memang pariwisata halal itu tidak bisa dieksekusi misalnya dengan beragam persoalan yang ada bisa diarahkan untuk pengembangan administrasi daerah, itu termasuk pengembangan administrasi kampung mungkin ya, kalau tadi bukan website tadi. Kemudian ada UMKM, pendidikan umum, BUMDes, ketahanan pangan. Ini semuanya yang disarankan secara tertulis ya, secara resmi oleh Pemkab Aceh Jaya. Lebih luas lagi.
Kira-kira dari Bapak Ibu yang lain gimana? Udah clear ya saya rasa ya, beberapa hal yang ditanyakan oleh Pak Sanusi tadi. Jadi fleksibel ya, ada fleksibilitas. Saya mau tanya sedikit Pak Anton ya. Ya, Google Classroom kita itu supervisor bisa membuat tugas baru nggak? Saya belum coba. Saya juga belum coba ya, karena begini masalahnya itu kan kalau kita buat dengan .com, kita kan pakai yang email umum ya. Ini sebenarnya kekurangannya tidak bisa interaktif ya. Artinya ada fitur yang ada di model email institusi seperti Araniri ACID itu yang tidak ada di situ. Jadi fitur misalnya komunikasi, chatting apa ya, yang misalnya menjawab dan seterusnya itu sepertinya ya saya perlu lihat lagi. Ada fitur yang kurang ya. Ya, saya teringat begini, anak-anak ini kan di setiap tahapan yang kita tawarkan itu kan kita minta dia punya progres laporan, misalnya hasil transaksi, misalnya hasil itu kan. Nah, kalau misalnya supervisor punya tugas baru, bisa buat tugas baru, paling kurang dia kasih progres 1, progres 2 laporan, progres 3 laporan, kayak gitu kan. Sehingga mereka bisa mencicil. Saya pikir akan membantu mereka untuk punya laporannya berkualitas daripada dia nanti mengejarnya di akhir KPM. Biasanya kita dapat itu laporan-laporan yang serba instan lah ya gitu ya. Baik, ya terima kasih Bu. Ini coba nanti saya koordinasikan sama tim teknis ya Pak Putra ya. Kita memang agak ribetnya begini, kita pakai yang Classroom Araniri ACID yang di luar itu nggak bisa masuk. Jadi artinya di PT KIN di luar WIN kan emailnya bukan Araniri ACID kan, jadi ketika nggak bisa masuk. Kalau pakai .com juga nggak bisa masuk karena kita pakainya Araniri ACID. Jadi nanti coba saya diskusikan lagi secara teknis ya mengenai hal ini, termasuk pertanyaan Bu Rasida apa bisa memposting, itu saya belum mencoba juga. Iya. Mungkin satu lagi ya, untuk kemudian kita sama-sama juga aware dengan apa kekhawatiran dari Pak Sanusi tadi ya, untuk sama-sama kita jaga. Ini dalam 2 hari ini kan beberapa mahasiswa kita itu sudah melakukan transaksi ya. Kalau yang di desa Lepe sama Lame, desa yang saya supervisi, yang Lame itu hari ini mereka melakukan transaksi, yang Lepe itu adalah lusa. Jadi nampaknya kita harus lebih banyak memberikan atau mencari tahu dari mereka bayangan-bayangan hasil dan peluang-peluang itu supaya kemudian bisa membantu mereka lah untuk menangkap potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan atau kemudian apa keputusannya seperti kekhawatiran Pak Sanusi seperti apa. Jadi mungkin di masa ini kalau yang Desa Lame kami sudah mereka sudah dapat jadwal tanggal 4 adalah pertemuan pakat gampungnya, sementara Desa Lepinya belum. Jadi kalau bisa di tahap-tahap awal ini masing-masing kita bisa update juga di dalam diskusi supervisor ya, mungkin Pak Anton ya mudah-mudahan setiap desa itu menemukan sesuatu yang unik lah ya, yang kemudian bisa mereka kemas dengan baik begitu ya. Mungkin setidaknya di tahap-tahap awal ini mungkin kita bisa betul-betul mendampingi mungkin mahasiswa-mahasiswa di lapangan, mungkin begitu Pak Anton. Baik, ya saya rasa apa yang disampaikan Bu Rasida penting sekali ya. Jadi masing-masing lebih aktif komunikasi ya dengan para mahasiswa. Kemarin itu ada mahasiswa yang juga saya nggak tahu apa sudah terkonek, ada yang menanyakan berapa kali mau menghubungi Pak Husni Mubarak, apa sudah terkonek atau belum ya. Karena di waktu coaching itu sempat juga ada yang menjumpai secara khusus, gimana Pak terang hubungi Pak Husni Mubarak. Saya nggak tahu apa sudah terkonek atau belum. Tapi saya rasa komunikasi dengan mahasiswa langsung lewat tersendiri atau apa mungkin bisa dipikirkan ya secara teknis oleh Bapak. Ada yang lain kira-kira Bapak Ibu? Ya, Pak Anton. Ya, silakan Pak. Supervisor itu ada turun ke lapangan, Pak. Kalau ada ya, kapan ya, turun? betul. Jadi udah saya tanyakan lagi ke tim teknis di LP2
Putra dengan Mahdi ya. Itu ada turun nanti awal Juli kalau nggak salah. Minggu-minggu awal Juli. Insya Allah supervisor turun ke ada sekali itu yang kalau dari awalnya kan settingnya 2 kali, tapi anggaran yang di approve itu cuma sekali. Jadi, waktu apa namanya saya tanyakan ke tim P2M ya, itu disampaikan seperti itu. Jadi insya Allah akan ada turun ke lokasi di sekitar minggu-minggu awal Juli lah. Itu yang disampaikan. Ya itu pertanyaan Pak Hari juga kemarin ya. Jadi itu Pak Eka dan Pak Hari, insya Allah supervisor juga akan gitu. Itu Pak Eka ya. Yuk, terima kasih Pak Anton. Ya. Pak Salman, gunakan soal lagi. Syekhun al-kiram. Syukran, makasih sementara nggak ada Pak Anton. Alhamdulillah. Oke, saya rasa Pak Mujahid, gimana Pak Mujah? Ada yang mau disampaikan kira-kira? Aman Pak, aman. Nggak ada, Aman Pak. ya? Iya. Pak Hari, gimana Pak? Apakah Bapak ada di situ Pak atau Bapak menghilang? Itu Pak. orang kasyaf Pak. Oke, Pak Usni Ada, gimana Pak, Pak Usni? menyimak. Ada Pak Hari ya? Kalau saya tetap menyimak. Siap, baik Pak. Oke. Pak Usni aman Pak? Ada yang... Allah aman Pak Anton. Oke, baik, alhamdulillah. Ya, kita terima kasih kepada Supervisor Pak Anton karena Terima kasih ini kepada benar-benar pemateri. pilihan ini Pak, setiap fakultas satu orang ditunjuk langsung dari LP2M. Ya, tadi saya sudah tegaskan lagi bahwa ini adalah orang-orang pilihan ya. Kita Iya, nggak sembarang karena kita juga rapatkan, ada yang mengusulkan si A, kita tolak setelah kita lihat track recordnya agak ternyata ada, ya maksudnya kurang pas lah gitu kan, karena yang kita bimbing juga banyak orang dari luar tim kita, jadi kita percayakan pada orang-orang yang betul-betul ini. Bu Maisarah, ada yang mau disampaikan Bu sebelum kita tutup atau masih mengganjal apa? Alhamdulillah amat sangat jelas tadi penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Analiansyah dan Bu Rashidah. Jadi tidak ada pertanyaan sama sekali, justru makin memperkaya ya pemahaman tentang wisata tadi. Tadi sebenarnya saya mau nanya, yang saya pahami wisata itu bukan hanya objek wisatanya saja, tapi juga hal-hal terkait yang di daftar yang sudah di-share ini ya. Tapi nggak jadi nanya karena sudah dijelaskan kembali oleh Bu Rashidah tadi. Jadi di saya insya Allah tidak ada pertanyaan. Oh ini Bapak, ini jika ada hal-hal yang sebagai supervisor kita tidak bisa menangani gitu ya. Saya berpikir apakah bisa, ini berhubung Pak Analiansyah dan Ibu Rashidah ini suhunya ya gitu, apakah bisa berkoordinasi dengan Bapak dan Ibu gitu untuk misalnya memecahkan masalah yang ada di lapangan nanti. Semoga siap lah ya Pak Analiansyah dan Bu Rashidah ya. Ya, sama-sama nanti di grup sama-sama Bu Maisarah. Ya, Baik. sama-sama kita. Baik. Bu Siti Hasinah, ada yang mau disampaikan Bu yang masih mengganjal atau mau ditanyakan atau mau direspon? Kalau pertanyaan tidak ada lagi Pak Anton, ini sudah jelas. Cuman saya satu desa itu mereka sudah sepakat dengan warga karena kebetulan desa kemukiman, jadi yang ada masjid di desanya itu. Jadi tadi mahasiswa sempat chat bahwa mereka ingin mengembangkan masjid sebagai tempat wisata yang di desa Pantai Cermin itu. Cuman nanti malam kami rencananya mau Google Meet dulu, ya diskusi panjang lebar lah dulu apakah itu mungkin dilaksanakan atau tidak. Nah, terima kasih Bu Siti Hasinah. Oh ya, mengenai masjid ini memang menarik. Menurut Pak Camat kemarin, ini masjid yang paling bagus di bantuan Jokowi kalau nggak salah. Yang di Pantai Cermin ya? Iya. Nanti mungkin bagus itu untuk dikembangkan. Makanya fleksibel tadi. Kita lihat potensi mahasiswa ternyata udah mungkin aja mereka sudah memikirkan banyak hal gitu, Ibu ya. Ya, kalau di desa yang saya bertugas satu lagi itu ada air terjunnya dan ada tempat arum jeramnya. Apakah cuman belum diskusi sejauh itu ke mahasiswa karena mereka hari ini masih memetakan potensi desa.
Yang Pantai Cermin itu udah sepakat dengan masyarakatnya untuk mengembangkan masjid memang. Baik, terima kasih Bu Siti Hasinah sekali lagi, dan semoga tidak ada yang tertinggal yang saya tanya ya. Saya tanya. Oh ya, Pak Sanusi udah oke Pak ya? Dari beberapa yang sudah kita diskusikan panjang lebar tadi. Ya, terima kasih atas penjelasannya ya. Mudah-mudahan nanti kita coba evaluasi lagi dari perkembangan di lapangan. Baik. Terima kasih Pak Sanusi, dan sudah tuntas pertemuan kita hari ini. Karena juga sudah asar ya. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Rashida, Pak Anton, Bu Lisa, terima kasih. Sama-sama ya. Izin lab ya. Profesor, teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya Bu Rashida, juga Profesor Pak Anton.